Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Hendra Syah di channel YouTube official Hendra Syah Official. Dan kali ini saya berkolaborasi dengan Jendela Musa dan disupport oleh Aceh Trend Media. Dan untuk sesi kali ini, di konten kali ini, saya kehadiran seorang tamu yang tidak biasa dari sebelumnya. Biasanya tokoh politik, ya, entrepreneur. Kemudian ada juga pejabat, ada juga anggota DPR. Dan kali ini saya menghadirkan di hadapan Anda salah seorang sosok muda, dan dia seorang perempuan dan punya kreativitas dan pekerjaan yang sangat berbeda dengan tamu-tamu saya sebelumnya. Beliau adalah seorang jurnalis dan sekarang juga punya dapukan sebagai pemret atau pemimpin redaksi di media online Aceh Trend. Dan langsung saja saya sapa Ihan Nurdin. Apa kabar Ihan? Alhamdulillah, Bang Hendra. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana ini udah selesai masak atau gimana? Oh, udah selesai masak tadi Udah langsung ke selesai masak. kantor. Iya. Ihan, banyak nih yang ngobrol, kita ngomong gitu, Bang Hendra kasih tamu yang perempuan lain lah gitu kan. Jangan, kan setelah kemarin sempat ada Bu Iliza juga di Jendela Musa. Oke, akhirnya saya menepati janji menghadirkan seorang Ihan Nurdin, seorang penulis, seorang editor, seorang pemimpin redaksi, Seorang tukang makan juga. dan penyuka makanan dan masakan. Dan ciri khas Ihan ini adalah ciri khasnya selalu dekat dengan warna merah, betul gak? Iya, banyak orang bilang kayak Banyak gitu orang ya. bilang gitu ya. Oke Ihan, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman kita yang sedang nonton. Ihan ini kapan sih Han mulai aktivitas seorang jurnalis Han? Karena pasti nggak mungkin dalam 1 tahun 2 tahun gitu ya. Kapan Ihan mulai terjun ke dunia jurnalistik dengan serius? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa jadi bintang tamu di channelnya Bang Hendra Syah. Ini satu kehormatan tersendiri juga buat saya bisa sepanggung ya, selayar ya dengan Bang Hendra, salah satu guru komunikasi saya juga. Terima kasih ya. Oke Bang Hendra, kalau ditanya mulai kapan sih, praktisnya itu sejak 2012 ya. 2012. Itu full time sebagai jurnalis sejak 2012. Tapi kalau freelance sejak 2007. Tapi kalau proses menulisnya jauh sebelum itu. Berawal dari saya punya blog setahun 2005 setelah tsunami. Tapi sebelum tsunami juga saya penulis mading. Majalah dinding ya? Majalah dinding. Okay. Jadi di kampus pun waktu itu di Fakultas Ekonomi saya aktif di Pers Kampus, di Perspektif. Jadi mulai dari situ, kemudian berkenalan dengan senior-senior yang jurnalis. Akhirnya muncul rasa suka ya, kok kayaknya asik ya jadi jurnalis. Kesempatan untuk bertemu orang jadi lebih banyak gitu kan, kesempatan untuk bisa mempelajari banyak hal juga lebih banyak gitu, di luar apa yang kita pelajari di ruang kuliah seperti itu. Jadi kalau dari 2012 sekarang 2020 yang full time-nya 8 tahun ya. Ya, 8 tahun sebelum masuk 9 tahun ya. Iya, Ihan kan memulai aktivitas profesi sebagai jurnalis dan akhirnya dengan kesadaran penuh menjadi jurnalis full timer jurnalis gitu ya, tanpa ada jeda yang lain. Walaupun abang tahu Ihan juga sebagai editor, dan banyak teman-teman bilang waktu abang tanya ke siapa ya yang pengen saya jadikan bintang tamu, Ihan aja, dia juga editor, juga kurator yang bagus, yang baik. Nah, menulis itu kan bukan pekerjaan yang gampang ya Ihan. Artinya kalau kita menulis, kita aja misalnya udah males nih baca tulisan kita, orang apalagi gitu, kira-kira seperti itu. Nah, apa sih yang Ihan terapkan dari awal sehingga itu menjadi sebuah prinsip bagi Ihan dalam memberitakan informasi, baik itu informasi yang bentuknya artikel kah ataupun strike news kayak berita harian seperti itu? Oke, jadi Ihan kan selain menulis juga suka memasak ya. Jadi Ihan lihat antara menulis ini memang ada suatu yang ada persamaan. Jadi kalau prinsip Ihan memasak itu adalah untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, dalam menulis juga Ihan seperti itu, minimal untuk menyenangkan diri sendiri dulu. Jadi gini, ada yang bilang, oh ya enak sih untuk menyenangkan diri sendiri, bagaimana dengan orang lain. Tapi kalau ukur Ihan begini, kalau Ihan sendiri sudah puas, minimal orang lain akan puas gitu kan. Tapi kalau kita sendiri nggak puas, apakah itu misalkan dalam menulis narasinya yang kurang, atau misalkan datanya yang kurang, atau apa,
kalau kita sendiri nggak puas kan otomatis orang juga nggak akan puas kan. Nah jadi prinsip dasar ketika Ihan menulis itu adalah Ihan senang dulu sama tulisan itu. Nah ketika Ihan sudah senang, otomatis kita akan pede juga kan untuk menerbitkan karya itu sehingga orang juga layak mengkonsumsi. Misalnya kayak kita buat nasi goreng lah, kalau garamnya nggak pas, cabenya nggak pas, bumbunya kelebihan mungkin, pasti kita mau nawarin ke orang juga, aduh was-was nih dia mau makan nasi goreng aku nggak ya gitu. Nah dalam menulis juga komposisinya sama lah, prosesnya sama seperti itu, cuman beda produk ya. Yang satu memang benar-benar benda yang bisa kita konsumsi secara langsung, yang satu lagi dalam bentuk tulisan ya notabene-nya ilmu pengetahuan kan kita bilang. Jadi sebisa mungkin apa yang kita buat itu selalu memberikan informasi bagi orang lain. Iya, artinya kalau kita saja merasa tuh kayaknya nggak puas, nggak stres gitu, mungkin apalagi orang lain kira-kira gitu ya. Iya, benar. Baik. Dan itu dilakoni nyaris 8 tahun yang Ihan seperti itu, pasti ada pasang surutnya gitu. Biasa kalau menghadapi tulisan-tulisan yang seperti apa nih yang kadang-kadang membuat bisa jadi kayak mood juga atau kita jadi malas kan biasa gitu. Ini kayaknya melihat tulisannya ini, melihat bahan dasar masakan ya, gradiennya mungkin nggak kurang memuaskan. Pasti sebagai pemimpin redaksi, Ihan akan telepon konfirmasi lagi setelah itu tuh gimana Han menjaga ritme, mood dan barangkali agar yang ditanya juga merasa bahwa ini ada sebuah perbaikan, diajak pinter sama-sama lah gitu. Kalau Ihan sendiri memang kalau untuk jenis tulisan yang paling Ihan suka tuh features ya, karena memang basic Ihan tuh dulu penulis cerpen Bang. Basic Ihan dari penulis cerpen, jadi sudah terbiasa dengan mendeskripsikan atau menarasikan. Jadi kalau Ihan dapat challenge misalkan untuk menulis features itu senang sekali karena lebih banyak yang bisa dieksplorasi kan, ketimbang kita membuat straight news yang memang ya tulisannya lempang-lempang aja gitu. Enggak kita tidak bisa berimprovisasi dengan melibatkan panca indera kita ataupun emosi si narasumber kan seperti itu. Nah kalau misalkan untuk yang kayak gitu biasanya kalau dalam tulisan sih Ihan cenderung orang yang perfeksionis kalau misalkan menulis, artinya kalau misalkan Ihan maunya seperti ini ya seperti ini. Itu juga yang Ihan terapkan ke teman-teman di redaksi. Misalnya ketika ada penugasan liputan, kalau misalkan tulisan itu masih banyak bolong-bolongnya, kadang Ihan pending dulu untuk tayang gitu. Tapi minimal itu tadi Bang, ketika misalkan sebuah berita itu kita tayangkan, yang bersangkutan itu jelas apa konten yang dia buat, sehingga ketika misalkan ada komplain-komplain itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya kan? Nah, saya selaku pemimpin redaksi juga kan seperti itu. Jangan sampai konten-konten yang tayang di ACTR itu saya nggak ngerti ujung pangkal beritanya lah ya istilahnya gitu ya. Jadi bukan cuma sekadar mengedit atau menayangkan, tapi juga tahu kronologisnya itu gimana. Itu penting sekali karena kadang-kadang ada contoh ya pengalaman yang lalu ketika pemberitaan salah satu tentang COVID, jadi ada juga yang komplain. Nah otomatis ketika walaupun berita itu bukan saya yang produksi, tetapi ketika ada komplain kan yang dihubungi sebagai pemimpin redaksinya gitu kan. Nah kita kan nggak mungkin kita lempar oh itu bukan berita, bukan saya yang buat gitu. Nah tetapi ketika kita sudah mengetahui persoalan di berita ini apa, akhirnya dia juga nggak bisa komplain karena berita-berita yang kita sajikan itu sudah memenuhi standar jurnalistik ya. Gitu. Iya, seorang perempuan kemudian memimpin sebagai nahkoda di antara banyak laki-laki ya. Mungkin nyaris hanya satu, selain Ihan hanya satu perempuan ya juga ya di jajaran jurnalisnya. Gimana nih menjaga ritmenya Ihan? Kan laki-laki tuh egonya juga suka kalau diatur suka gimana gini, sorry ya yang laki-laki gitu. Artinya terus tiba-tiba pemimpinnya seorang perempuan gitu, dan pastilah ada yang bukan pasang surut tapi ada yang harus di-maintain seperti itu. Gimana menjaganya supaya teman-teman muda yang pengen terjun ke dunia jurnalistik kalau nanti takdirnya sebagai pemret? Ya, yang pertama Ihan sendiri tidak pernah melihat ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan selain yang kodrat ya, karena kodrat dari Tuhan yang memang itu tidak bisa kita ganggu gugat ya kan seperti itu. Jadi udah dari sononya sejak kita lahir itu udah ada gitu. Tetapi dalam hal-hal yang sifatnya itu konstruksi sosial itu bisa kita ubah paradigma. Misalkan selama ada orang bilang perempuan begini atau laki-laki begitu gitu kan, ada yang misalkan perempuan lebih keren atau laki-laki lebih keren. Menurut Ihan itu nggak ada perbedaan selama
kita bisa, yang penting kapasitasnya sama gitu. Misalkan kayak di dunia jurnalistik, apa yang paling diperlukan di dunia jurnalistik, misalnya kayak ketelitian, ketekunan gitu kan. Nah kalau misalkan si laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki itu, ayo kita bersaing sama-sama misalnya seperti itu. Nah kemudian khususnya perempuan ya, bahkan kadang-kadang saya, bukan karena saya perempuan saya bicara seperti ini, tetapi perempuan kadang-kadang ada kelebihannya sendiri Bang. Yang pertama memang perempuan itu dia lebih teliti. Barangkali karena faktor mungkin lebih melankoli juga ya. Orang-orang melankoli itu kan dia lebih teliti. Jadi kalau misalkan kenapa saya bisa jadi editor juga barangkali karena saya ada faktor melo itu. Jadi saya bisa membedakan antara dan DNA. Dan gitu ya. Dan DNA. Nah, itu. Jadi dalam berinteraksi juga kadang-kadang seperti itu. Walaupun juga enggak ya tidak kita samaratakan. Jadi kadang-kadang ada pendekatan-pendekatan khusus. Kalau saya tuh seperti ini ya, misalkan dengan teman-teman di redaksi ataupun dengan teman-teman yang ini, kalau misalkan di luar tugas-tugas kantor lah misalnya ya, itu lebih suka juga membangun hubungan pribadi karena tingkatan pertemanan itu kan ada tingkatannya ya. Ada yang memang kita sebatas hubungan kerja, tetapi juga ada yang kita lihat oke, mungkin kita perlu masuk ke kehidupan pribadi dia sebatas mana. Tapi itu saya terapkan untuk orang-orang yang posisinya di bawah saya. Tapi kalau untuk orang-orang yang di atas saya berarti tugas atasan saya untuk melakukan pendekatan khusus dengan saya gitu kan. Tapi kalau saya kan tugasnya ya melakukan pendekatan dengan orang-orang di bawah saya. Sehingga apa? Ketika misalkan saya minta tolong ini ya, tolong itu ya, dia mudah mau, karena hubungan yang kita bangun itu bukan cuman, tapi mungkin nanti bisa diproses juga ya, karena caranya atasan dan bawahan saja ya, tapi lebih kayak bersifat berteman gitu ya. Kadang-kadang saya kalau misalkan meminta tolong ke teman-teman jurnalis juga selalu minta tolong gitu. Bahkan misalkan pernah ada salah satu rekan di Losmawe bilang, "Kak, itu kan tugas saya, ngapain minta tolong?" Ya, dia bilang seperti itu. Saya bilang ya nggak apa-apa, saya minta tolong sama kamu. Saya bilang kayak gitu kan. Dan akhirnya hubungan-hubungan seperti itu yang menurut saya lebih, kita juga bisa berteman gitu di luar. Artinya kita jadi kayak ada attachment gitu ya, saling membutuhkan juga. Oke, kembali ke dunia jurnalistik.